Udara pagi di kawasan perumahan kecil itu terasa begitu segar. Burung-burung berkicau dari balik pepohonan yang tumbuh di sepanjang jalan kompleks, menyambut sinar matahari yang baru saja muncul dari ufuk timur. Zahra berdiri di depan jendela rumah mungilnya sambil memegang secangkir teh hangat. Pandangannya menerawang, matanya berbinar-binar memandangi halaman depan yang masih basah oleh embun. Rumah itu mungkin tidak besar, tapi baginya, itu adalah istana yang dibangun dari kerja keras dan cinta. Hampir 2 tahun ia dan Galang berjuang mengumpulkan tabungan untuk membeli rumah itu. Setiap bulan, mereka menyisihkan sebagian gaji, mengurangi jajan di luar, bahkan menunda liburan hanya demi satu tujuan, punya rumah sendiri. Dan kini, mereka benar-benar bisa menikmati hasil jerih payah itu. Di ruang tengah, Galang sedang duduk di sofa sambil membaca koran. Rambutnya masih agak berantakan, tanda ia baru saja bangun tidur. "Sayang, nanti sore kita belanja ke pasar, ya?" ucapnya sambil menurunkan koran. Zahra mengangguk sambil tersenyum. "Boleh. Aku mau masak soto ayam kesukaan kamu," jawabnya dengan nada manja. Kehidupan rumah tangga mereka sederhana. Zahra bekerja sebagai guru honorer di sekolah dasar dekat rumah, sedangkan Galang adalah karyawan bagian logistik di sebuah perusahaan distribusi. Penghasilan mereka memang belum besar, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan dan menabung sedikit demi sedikit. Pagi itu, setelah sarapan bersama, Zahra menyiapkan pakaian kerja Galang. Mereka punya kebiasaan kecil yang manis. Setiap Galang berangkat kerja, Zahra akan mengantar sampai teras, lalu melambaikan tangan sampai suaminya benar-benar hilang di tikungan. Itu rutinitas yang selalu membuat mereka merasa dekat, seolah menguatkan ikatan di antara keduanya. Setelah Galang pergi, Zahra bergegas merapikan rumah. Ia membersihkan ruang tamu, menyapu teras, lalu menyiram tanaman yang baru ia tanam minggu lalu. Hidup terasa ringan, seperti tak ada beban besar yang harus dipikirkan. Sore nanti, mereka sudah berencana pergi ke pasar bersama, belanja sayur, dan mungkin membeli camilan untuk dinikmati sambil menonton film di akhir pekan. Malamnya, setelah makan malam, Galang dan Zahra duduk di ruang keluarga. Mereka membicarakan rencana masa depan, tentang kapan mereka akan punya anak, bagaimana mendesain ulang dapur, dan mimpi untuk membuka usaha kecil bersama. Galang berkata, "Aku ingin kita pelan-pelan, jangan terburu-buru. Yang penting kita bahagia dulu." Zahra setuju, meski hatinya diam-diam berharap bisa segera menggendong bayi. Beberapa hari berikutnya, kehidupan berjalan sama damainya. Zahra sempat memotret sudut-sudut rumah dan mengunggahnya ke media sosial, menulis caption, "Rumah kecil, tapi penuh cinta." Banyak teman yang membalas dengan ucapan selamat, memuji betapa nyaman rumah itu terlihat. Di akhir pekan, mereka menerima kunjungan dari tetangga baru yang ramah. Sore itu, mereka duduk di teras sambil menyeruput kopi dan teh, membicarakan hal-hal ringan. Zahra merasa betul-betul beruntung. Ia punya suami yang setia, rumah yang nyaman, lingkungan yang bersahabat. Namun, tanpa ia sadari, di balik semua ketenangan itu, ada gelombang kecil yang mulai beriak. Sebuah kenyataan yang perlahan akan mendekat, menguji keteguhan cinta mereka. Tapi untuk saat ini, Zahra memilih menikmati setiap detik kebahagiaan yang ia miliki, tanpa menduga bahwa kedamaian ini hanyalah awal dari perjalanan panjang yang penuh air mata. Malam itu, sebelum tidur, Galang memeluk Zahra erat. "Terima kasih sudah mau berjuang sama aku sampai kita bisa punya rumah ini," ucapnya lirih. Zahra tersenyum, menatap wajah suaminya yang teduh. "Aku nggak butuh apa-apa lagi, Lang. Selama kita bersama, semuanya terasa cukup." Di luar, angin malam berhembus lembut. Lampu teras menyala redup, memberi cahaya hangat yang memantul di dinding rumah. Zahra memejamkan mata, memeluk mimpi-mimpi indahnya, tanpa tahu bahwa di bulan-bulan berikutnya,
Rumah yang kini menjadi simbol kebahagiaan itu akan menjadi sumber air mata dan luka yang tak pernah ia bayangkan. Sore itu, langit memerah keemasan. Udara terasa hangat, dan aroma hujan yang baru saja reda masih tercium samar. Zahra sedang sibuk di dapur, menyiapkan tumis buncis dan ayam goreng tepung untuk makan malam. Musik lembut dari radio kecil di sudut meja menemani aktivitasnya. Ia tak menyadari kalau telepon di ruang tamu berdering pelan, sampai akhirnya dering itu terdengar lagi. "Halo?" Suara Zahra terdengar ceria. "Assalamualaikum, Nak Zahra. Ini Ibu." Suara di seberang itu terdengar hangat, khas suara seorang ibu yang sudah berumur. Zahra langsung tersenyum. "Waalaikumsalam, Ibu. Apa kabar?" tanyanya dengan nada ramah. Ibu Ratna, ibu kandung Galang, memberitahu bahwa ia dan suaminya ingin datang berkunjung selama beberapa hari. Katanya, ia rindu pada anak dan menantu, dan kebetulan ada urusan di kota yang tak jauh dari rumah mereka. Zahra langsung menyambut kabar itu dengan gembira. "Wah, senang sekali. Ibu datang saja. Rumah ini juga kangen sama ibu," ucap Zahra sambil terkekeh. Begitu Galang pulang kerja, Zahra menyampaikan kabar itu. Wajah Galang langsung berbinar. "Benar, Bu mau kesini? Wah, sudah lama banget kita nggak ketemu." Mereka pun sepakat untuk menyiapkan kamar tamu dan beberapa masakan spesial. Keesokan harinya, sekitar pukul 4 sore, sebuah mobil tua berwarna biru berhenti di depan rumah. Zahra bergegas keluar, membantu membukakan pintu pagar. Dari dalam mobil, Ibu Ratna turun sambil tersenyum lebar, diikuti oleh Ayah Suroso yang membawa tas besar. "Assalamualaikum," sapanya sambil memeluk Zahra erat. Pelukan itu terasa tulus, membuat Zahra merasa seperti anak kandung sendiri. "Waalaikumsalam, Ibu. Capek nggak perjalanannya?" tanya Zahra sambil menggandeng tangan sang mertua masuk ke rumah. "Lumayan, tapi senangnya ketemu kalian bikin capeknya hilang," jawab Ibu Ratna sambil menepuk punggung Zahra. Di ruang tamu, Galang sudah menunggu. Ia langsung memeluk ibunya, mencium tangan ayahnya, lalu membantu membawa tas. Suasana rumah sore itu dipenuhi canda dan tawa. Selama beberapa hari, rumah Zahra terasa lebih hidup. Ibu Ratna rajin membantu Zahra di dapur. Mereka sering memasak bersama, bertukar resep, bahkan sesekali pergi berbelanja ke pasar tradisional. Ayah Suroso lebih sering menghabiskan waktu di teras, mengobrol dengan Galang atau membaca koran sambil menyeruput kopi. Pada suatu sore, Zahra dan Ibu Ratna duduk di dapur sambil membungkus risoles. Ibu Ratna bercerita tentang masa kecil Galang, betapa ia dulu anak yang nakal tapi pintar, suka membantu, dan sangat sayang keluarga. Zahra mendengarkan dengan senyum, sesekali tertawa saat mendengar cerita lucu. "Aku senang sekali bisa dekat sama ibu seperti ini," ucap Zahra sambil melipat kulit risoles. "Ah, kamu ini. Ibu juga senang punya menantu yang rajin dan sopan," balas Ibu Ratna dengan mata berbinar. Malam hari, mereka sering makan bersama. Ayah Suroso yang jarang bicara tiba-tiba menjadi lebih hangat, bercerita tentang pengalamannya bekerja di luar kota. Zahra merasa suasana ini adalah momen keluarga yang ia dambakan sejak lama. Namun, di sela-sela kehangatan itu, ada momen-momen kecil yang luput dari perhatian. Seperti ketika Ibu Ratna bertanya, "Rumah ini atas nama siapa, Nak?" dengan nada seolah hanya ingin tahu. Atau ketika ia bertanya di mana Zahra menyimpan dokumen-dokumen penting seperti sertifikat rumah. Awalnya, Zahra tak merasa ada yang aneh. Ia menganggap itu wajar. Namanya juga orang tua. Tapi di dalam hati, ada sedikit rasa heran. Hari keempat kunjungan, Ibu Ratna mengajak Zahra ke pasar. Sepulang dari sana, mereka mampir ke sebuah toko emas. "Cuma lihat-lihat saja," kata Ibu Ratna sambil mengajak masuk. Zahra menuruti, walau merasa sedikit canggung. Di dalam toko,
Ibu Ratna tampak memperhatikan gelang dan kalung dengan seksama. "Cantik ya, tapi mahal sekali," ucapnya lirih. Zahra hanya tersenyum. Ia tahu, ekonomi orang tua Galang tidak semapan mereka. Malam itu, saat semua sudah tidur, Zahra mendapati Ibu Ratna duduk di ruang tamu sendirian, memandangi foto keluarga mereka yang tergantung di dinding. Tatapannya dalam, seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Zahra hampir ingin bertanya, tapi ia urungkan. Hari-hari berikutnya, Zahra merasa semakin dekat dengan mertuanya. Setiap pagi, mereka minum teh bersama di teras. Ibu Ratna sering memuji rumah itu, mengatakan betapa nyaman dan hangat suasananya. Zahra merasa bahagia, tak pernah membayangkan ada sesuatu yang bisa merusak hubungan ini. Ia tak tahu, kedatangan mertua kali ini bukan hanya untuk melepas rindu, tetapi juga membawa cerita lain, cerita yang akan mengguncang pondasi rumah tangga mereka. Namun untuk saat ini, Zahra masih tenggelam dalam suasana hangat keluarga. Senyumnya tulus, tawanya lepas, dan ia percaya sepenuhnya bahwa keluarga adalah tempat pulang yang aman. Di luar, angin malam kembali berhembus. Lampu-lampu rumah tetangga mulai padam satu persatu. Di dalam rumah Zahra, obrolan ringan masih terdengar di ruang tamu. Tak ada yang tahu bahwa dari sinilah kisah bahagia mereka akan perlahan berubah menjadi cerita yang penuh luka. Pagi itu, udara terasa lebih sejuk dari biasanya. Matahari belum sepenuhnya naik, tapi aroma seduhan teh melati sudah memenuhi dapur. Zahra berdiri di depan kompor, menumis bumbu nasi goreng dengan gerakan terampil. Di meja makan, Ibu Ratna duduk sambil mengupas bawang merah. "Wah, wangi sekali. Ini nasi goreng buat sarapan?" tanya Ibu Ratna sambil tersenyum lebar. Zahra mengangguk. "Iya, Bu. Nanti sekalian bikin telur ceplok untuk ayah dan Galang." Pagi-pagi bersama mertua membuat Zahra merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak ibunya meninggal. Ada sentuhan kehangatan yang khas, obrolan ringan sambil memasak, bahkan tawa kecil ketika mereka membicarakan hal remeh seperti harga cabai yang semakin mahal. Seiring berjalannya hari, keakraban itu semakin tumbuh. Zahra mulai merasa nyaman untuk berbagi cerita pribadi pada Ibu Ratna. Mereka sering duduk berdua di teras pada sore hari, menikmati teh hangat sambil menatap langit yang mulai berubah warna. "Dulu waktu awal menikah, Ibu juga susah. Ayah kamu belum punya pekerjaan tetap, jadi kita harus hemat luar biasa. Kadang cuma makan tempe sama sayur rebus," cerita Ibu Ratna sambil tertawa kecil. Zahra mendengarkan dengan penuh perhatian. "Tapi sekarang kan Ibu sudah bisa hidup lebih tenang." "Ya, meski tetap ada saja tantangannya. Namanya hidup," jawab Ibu Ratna sambil menghela napas, lalu mengalihkan topik. Hari-hari berikutnya dipenuhi aktivitas bersama. Zahra mengajak Ibu Ratna ikut kelas senam pagi di balai warga. Awalnya Ibu Ratna malu-malu, tapi akhirnya ia ikut tertawa bersama para ibu-ibu lain. Setelah senam, mereka mampir ke pasar tradisional. Di sana, Ibu Ratna mengajarkan cara memilih ikan segar dan menawar harga sayur dengan lebih efektif. Suatu sore, mereka bahkan mencoba resep baru, membuat bakpia isi kacang hijau. Dapur penuh aroma manis, dan mereka saling bercanda saat adonan berantakan di meja. Galang yang pulang kerja lebih awal ikut membantu, membuat suasana semakin hangat. Namun, di balik momen-momen manis itu, ada beberapa percakapan yang mulai membuat Zahra sedikit bingung. Suatu malam, saat sedang mencuci piring, Ibu Ratna berkata dengan nada santai, "Nak, rumah ini kan masih ada cicilannya atau sudah lunas?" "Sudah lunas, Bu. Alhamdulillah. Kemarin tabungan kami cukup buat langsung bayar," jawab Zahra polos. Ibu Ratna tersenyum, lalu berkata, "Wah, bagus sekali. Jadi nggak pusing mikirin cicilan, ya?" Ia tak melanjutkan, tapi tatapan matanya seperti menyimpan sesuatu.
Zahra hanya menganggapnya sebagai percakapan biasa, tak mau berprasangka buruk. Semakin hari, Zahra makin merasa Ibu Ratna seperti ibu kandungnya sendiri. Mereka saling bertukar cerita, mulai dari masa kecil, pengalaman bekerja, hingga cita-cita masa depan. Bahkan, Ibu Ratna pernah berkata, "Kamu ini rezeki buat Galang. Kalau dia nggak nikah sama kamu, entah bagaimana hidupnya." Ucapan itu membuat Zahra terharu. Ia merasa dihargai dan diterima sepenuhnya. Suatu malam, saat Galang sudah tidur, Ibu Ratna mengetuk pintu kamar Zahra. "Nak, boleh ibu masuk sebentar?" tanyanya pelan. Zahra membuka pintu dan mempersilakan masuk. "Ada apa, Bu?" Ibu Ratna duduk di tepi ranjang, lalu berkata, "Ibu cuma mau bilang, Ibu bangga sama kamu. Kamu sabar, rajin, dan sayang keluarga. Jarang ada menantu yang bisa begitu." Zahra tersenyum malu. "Saya cuma berusaha jadi istri yang baik, Bu." Malam itu, Zahra tidur dengan perasaan hangat. Ia tidak tahu bahwa di balik pujian itu, ada rencana yang perlahan sedang terbentuk di pikiran mertuanya. Rencana yang suatu hari akan menguji kesetiaan dan kekuatan hatinya. Keesokan harinya, Ibu Ratna kembali menanyakan hal-hal kecil tentang rumah. Kali ini, ia bertanya di mana Zahra menyimpan kunci lemari besi tempat dokumen disimpan. Takutnya kalau ada apa-apa, ibu bisa bantu nyelamatin dokumennya, katanya dengan nada ringan. Zahra sempat ragu, tapi karena rasa percaya dan kedekatan yang sudah terbangun, ia menjawab dengan jujur. "Kuncinya di laci meja kerja Galang, Bu." Ibu Ratna hanya mengangguk, lalu mengalihkan pembicaraan ke resep sambal terasi. Zahra tidak menaruh curiga sedikitpun. Hari itu diakhiri dengan makan malam besar. Zahra memasak gulai kambing, sayur lodeh, dan sambal terasi buatan Ibu Ratna. Mereka makan sambil bercanda, membicarakan rencana liburan bersama tahun depan. Zahra bahkan sempat berpikir untuk mengajak mertua tinggal bersama mereka lebih lama. Di luar, hujan turun pelan. Suara gemericiknya menambah rasa hangat di dalam rumah. Zahra merasa hidupnya sempurna. Rumah yang nyaman, suami yang setia, dan mertua yang baik hati. Ia tidak pernah membayangkan bahwa keakraban ini adalah awal dari rangkaian peristiwa yang akan mengubah segalanya. Pagi itu, matahari bersinar cerah. Sinarnya menembus tirai tipis di ruang makan. Zahra sudah duduk di meja, sibuk memotong buah untuk sarapan. Ibu Ratna masuk dari dapur sambil membawa teko berisi teh melati yang harum. "Wah, segarnya potongan melon ini. Cocok sekali untuk cuaca panas," ujar Ibu Ratna sambil menuang teh ke gelas. Zahra tersenyum. "Iya, Bu. Biar badan gak lemas. Nanti sore kita ke pasar lagi, kan?" "Boleh. Ibu sekalian mau lihat kain batik di toko dekat pasar," jawab Ibu Ratna. Sarapan berlangsung seperti biasa, hangat dan penuh obrolan ringan. Namun, setelah Ayah Suroso dan Galang berangkat keluar rumah, suasana menjadi lebih sepi. Di momen sepi itulah, Ibu Ratna mulai membuka topik yang agak berbeda dari biasanya. "Nak, Ibu mau tanya, rumah ini kan sudah lunas, ya? Berarti sertifikatnya sudah dipegang kalian?" tanya Ibu Ratna sambil menyesap teh. Zahra mengangguk, sedikit heran kenapa pertanyaan itu muncul lagi. "Iya, Bu. Semua dokumen ada di lemari besi di kamar kerja Galang." "Oh, lemari besi yang di pojok itu, ya?" Ibu Ratna mengangguk pelan, lalu menambahkan, "Bagus. Rumah ini memang harus dijaga baik-baik. Ibu cuma khawatir kalau ada hal yang tidak diinginkan." Zahra menganggap itu wajar. Namanya juga orang tua yang ingin memastikan aset anaknya aman. Namun, ada nada yang agak aneh dalam suara Ibu Ratna, seolah ia sedang mencoba mengukur sesuatu. Hari itu mereka tetap pergi ke pasar seperti rencana. Sepanjang jalan, Ibu Ratna terlihat ceria.
bahkan membelikan Zahra kain batik motif parang. Zahra merasa terharu, menganggap itu tanda kasih sayang seorang mertua. Namun, di perjalanan pulang, tiba-tiba Ibu Ratna berkata pelan, "Nak, kamu sama Galang sudah ada rencana mau beli tanah atau properti lain?" Zahra menggeleng. "Belum, Bu. Kami mau fokus menabung dulu. Lagi pula, rumah ini sudah cukup untuk kami. Kalau ada peluang investasi, jangan dilewatkan, ya. Kadang aset itu bisa jadi penyelamat," ucap Ibu Ratna sambil menatap jalan. Zahra mengangguk saja, walau tak sepenuhnya mengerti arah pembicaraan itu. Malam harinya, setelah makan, Ibu Ratna kembali memancing topik tentang keuangan. Kali ini, ia bertanya tentang tabungan mereka. "Kalau tabungan kalian, apa disimpan di bank atau di rumah saja?" Zahra merasa sedikit tidak nyaman, tapi ia tetap menjawab singkat, "Kebanyakan di bank, Bu. Kalau di rumah cuma sedikit untuk keperluan mendadak." Ibu Ratna tersenyum tipis, lalu mengalihkan pembicaraan ke hal lain. Namun, di benak Zahra, mulai tumbuh pertanyaan, kenapa ibu sering menanyakan soal aset dan keuangan akhir-akhir ini? Keesokan harinya, ketika Zahra sedang menjemur pakaian di halaman belakang, Ibu Ratna muncul sambil membawa secangkir kopi. Ia duduk di bangku kecil dekat jemuran, lalu mulai bercerita tentang masa sulit yang pernah ia alami. Dulu, waktu usaha warung ibu hampir bangkrut, satu-satunya yang bisa menyelamatkan kami adalah tanah warisan. Untung bisa dijual cepat. Kalau enggak, entah apa yang terjadi, katanya. Zahra mendengarkan sambil mengangguk. Cerita itu terdengar seperti pelajaran hidup biasa, tapi entah kenapa nada suaranya terdengar seperti memberi isyarat. Siang itu, Zahra masuk ke kamar untuk membereskan lemari pakaian. Saat ia membuka laci meja kerja Galang, ia melihat kunci lemari besi sedikit bergeser dari tempat biasanya. Ia sempat bertanya-tanya, apakah Galang memakainya tadi pagi? Tapi karena tidak ingin berpikir macam-macam, ia menutup laci kembali. Sore hari, mereka duduk bersama di teras sambil menikmati bakwan hangat. Angin sore berhembus pelan, membuat suasana terasa nyaman. Tiba-tiba Ibu Ratna berkata, "Nak, Ibu mau minta tolong, tapi jangan salah paham, ya?" Zahra menatapnya penasaran. "Tolong apa, Bu?" "Ibu mau pinjam sertifikat rumah ini, sebentar saja. Bukan untuk dijual, cuma buat jaminan sementara. Ada teman ibu yang bisa bantu masalah kecil," katanya pelan, seolah tak ingin terdengar oleh orang lain. Zahra terdiam. Hatinya berdegup kencang. "Buat jaminan, maksudnya digadaikan, Bu?" Ibu Ratna buru-buru menambahkan, "Bukan gadai seperti itu. Cuma dititipkan sebentar. Nanti akan dikembalikan utuh. Ibu janji." Zahra tersenyum kaku, mencoba menahan rasa tidak nyaman. "Bu, saya nggak berani. Itu kan rumah kami, satu-satunya. Kalau sampai ada apa-apa." Ibu Ratna hanya mengangguk, seolah mengerti. "Ibu paham, Nak. Maaf kalau bikin kamu nggak nyaman. Lupakan saja." Namun, setelah pembicaraan itu, Zahra merasa ada sesuatu yang berubah di hatinya. Keakraban yang dulu hangat kini mulai diwarnai rasa ragu. Malam itu, Zahra menceritakan semuanya pada Galang. Awalnya Galang terkejut, lalu mencoba menenangkan istrinya. Mungkin ibu cuma iseng bertanya, "Ra, kamu tahu kan, ibu kadang bicara tanpa pikir panjang." Zahra mengangguk, tapi pikirannya tetap dipenuhi tanda tanya. Kenapa Ibu Ratna, yang selama ini terlihat tulus, tiba-tiba meminta hal sebesar itu? Ia tak tahu bahwa permintaan kecil yang mengusik itu hanyalah awal dari badai besar yang akan datang. Pagi itu, langit sedikit mendung. Zahra baru saja selesai menyiapkan bekal makan siang untuk Galang ketika suaminya keluar dari kamar mandi sambil mengeringkan rambut. Aroma sabun mandi memenuhi ruang tengah,
bercampur dengan wangi nasi hangat dari dapur. "Lang, ini bekalnya. Nasi ayam bumbu rujak sama tumis buncis. Kamu pasti suka," ucap Zahra sambil tersenyum. Galang mengangguk, menerima kotak bekal itu, lalu memeriksa ponselnya. Tatapannya berubah sejenak, hanya sebentar, tapi Zahra sempat melihat ekspresi serius di wajahnya. "Ada apa?" tanya Zahra sambil menuangkan teh ke gelas. "Enggak, cuma pesan dari kantor," jawab Galang cepat, lalu menaruh ponsel di saku. Zahra tidak menaruh curiga. Ia tahu pekerjaan Galang memang sering membuatnya harus merespons pesan pagi-pagi. Namun, yang Zahra tidak tahu, pesan itu bukan dari kantor, melainkan dari kakak Galang, Rendra. Hari itu di kantor, Galang menerima telepon dari Rendra. Suara kakaknya terdengar tegang. "Lang, aku butuh bantuan. Ini tentang ibu." "Ada apa dengan ibu?" Galang langsung merasa cemas. Usaha warungnya sepi, utang sama pemasok menumpuk. Kalau nggak dibayar minggu ini, ibu bisa kena masalah. Bahkan, ada kemungkinan barang-barang warung disita, jelas Rendra dengan nada khawatir. Galang mengusap wajahnya, mencoba berpikir cepat. "Terus aku bisa bantu apa? Uang tabungan kita nggak banyak." Zahra pasti tanya-tanya kalau tiba-tiba keluar banyak. "Ya jangan bilang Zahra dulu. Kita cari cara lain. Mungkin ada aset yang bisa dipinjamkan ke ibu sebagai jaminan, supaya dapat pinjaman cepat," kata Rendra. Galang terdiam. Pikiran tentang sertifikat rumah mereka terlintas, tapi ia segera menepisnya. "Enggak, itu enggak mungkin. Zahra pasti marah besar. Kalau begitu, kita harus cari pinjaman dari teman atau koperasi. Tapi bunganya tinggi. Lang, ini urusan keluarga. Kamu harus pilih, mau jaga perasaan istri atau selamatkan ibu dari masalah." Suara Rendra semakin menekan. Galang merasa terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama sulit. Ia menyayangi Zahra, tapi ia juga tidak bisa membiarkan ibunya terpuruk. Malamnya, Galang pulang agak larut. Zahra sudah menunggunya di ruang makan. "Kamu lembur, ya?" tanya Zahra sambil menuangkan sayur asem ke mangkuk. "Iya, tadi ada meeting mendadak," jawab Galang sambil menghindari tatapan istrinya. Zahra memperhatikan gerak-geriknya. Galang tampak lebih pendiam dari biasanya, seperti menyimpan sesuatu. Ia tidak memaksa bertanya lebih jauh, mengira suaminya sedang lelah. Keesokan harinya, Galang sengaja berangkat lebih pagi dari rumah. Namun, ia tidak langsung menuju kantor. Sebaliknya, ia pergi menemui Rendra di sebuah warung kopi. "Aku udah pikir-pikir. Mungkin aku bisa ambil sertifikat rumah dari lemari besi sebentar. Kita pakai untuk jaminan pinjaman, tapi harus dikembalikan cepat." "Zahra nggak boleh tahu," kata Galang pelan. Rendra menatap adiknya, ragu. "Kamu yakin bisa sembunyikan ini?" "Aku akan pastikan Zahra nggak curiga. Kuncinya kan aku yang pegang," jawab Galang dengan nada yakin, meskipun di dalam hatinya ada rasa bersalah yang mulai menggerogoti. Malam itu, saat Zahra tertidur, Galang masuk ke kamar kerja dan membuka lemari besi. Ia memegang sertifikat rumah itu dengan hati-hati, merasakan beratnya kertas yang menjadi simbol perjuangan mereka berdua. Sesaat ia terdiam, mengingat semua pengorbanan yang telah dilakukan Zahra demi memiliki rumah ini. Tapi suara ibunya yang menangis di telepon, dan kata-kata Rendra yang mendesak, membuatnya menepis keraguan. Ia memasukkan sertifikat itu ke dalam tas kerja, lalu mengunci kembali lemari besi. Beberapa hari berikutnya, Zahra mulai merasa ada yang berbeda. Galang sering pulang larut dan lebih sering mengecek ponselnya diam-diam. Kadang ia terlihat gelisah, terutama saat menerima telepon di malam hari. Suatu sore, ketika Zahra sedang menjemur pakaian, ia mendengar Galang berbicara di teras dengan suara rendah. "Iya, sudah aku serahkan kemarin. Pastikan ini cepat selesai.
Aku nggak mau ada masalah. Zahra sempat hendak keluar dan bertanya, tapi langkahnya terhenti. Ia memilih menunggu, berharap Galang akan bercerita sendiri. Sementara itu, di dalam hati Galang, rasa bersalah semakin besar. Ia tahu Zahra akan marah jika mengetahui kebenarannya. Namun, ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini demi kebaikan. Kalau masalah ibu selesai, aku akan kembalikan sertifikat itu, dan Zahra nggak akan pernah tahu, pikirnya. Ia tidak sadar bahwa rahasia sekecil apapun di dalam rumah tangga, apalagi yang berkaitan dengan kepercayaan, akan selalu menemukan jalan untuk terbongkar. Dan ketika saat itu tiba, tidak ada yang bisa mengembalikan keadaan seperti semula. Pagi itu, Zahra duduk di teras rumah sambil menyeruput teh hangat. Udara masih segar, embun di dedaunan belum sepenuhnya menguap. Dari kejauhan, ia bisa melihat Galang yang sudah rapi dengan kemeja biru kesukaannya, bersiap berangkat kerja. Aku pulang agak larut lagi. Ya, ada presentasi penting, kata Galang sambil meraih sepatu. Zahra mengangguk. Nggak apa-apa. Yang penting kamu makan siang, jangan sampai telat. Galang tersenyum singkat, lalu mencium kening Zahra sebelum berangkat. Namun, tatapan matanya hanya sebentar menatap istrinya, seolah sedang menyembunyikan sesuatu di balik senyum itu. Zahra sebenarnya ingin bertanya lebih jauh, tapi ia menahan diri. Ia tahu, terlalu banyak bertanya saat Galang belum siap bercerita malah bisa membuatnya tertutup. Hari itu Zahra berniat merapikan lemari kerja di kamar belakang. Ia sudah lama menunda karena sibuk mengurus pesanan kue online. Ketika membuka lemari besi tempat mereka menyimpan dokumen penting, ia kaget. Sertifikat rumah, tidak ada. Zahra berdiri terpaku. Ia yakin benar. Terakhir kali membuka lemari itu sebulan lalu saat menaruh fotokopi dokumen ban. Sertifikat rumah masih ada di dalam map coklatnya. Sekarang, map itu kosong. Ia memeriksa kembali laci-laci, bahkan menurunkan beberapa tumpukan buku. Tidak ada. Jantung Zahra mulai berdegup lebih cepat. Mungkin Galang memindahkannya, pikirnya mencoba menenangkan diri. Namun, rasa khawatirnya tidak sepenuhnya hilang. Siang harinya, Zahra menghubungi Galang lewat pesan singkat. Zahra, Lang, sertifikat rumah kita kamu pindahin kemana? Aku nggak nemu di lemari besi. Balasan baru datang setengah jam kemudian. Galang, oh, itu aku simpan di tempat aman. Nanti kalau pulang aku jelasin. Lagi meeting sekarang. Jawaban itu terdengar terlalu singkat untuk ukuran dokumen sepenting itu. Zahra menggigit bibirnya, mencoba menekan rasa curiga yang mulai merayap. Sore menjelang malam, Zahra sedang mengantar pesanan kue ke rumah pelanggan ketika ponselnya bergetar. Sebuah nomor tak dikenal menelpon. Bu Zahra, suara di ujung telepon terdengar tegas. Iya, benar. Dengan siapa ini? Saya dari Koperasi Simpan Pinjam Bina Usaha. Kami mau mengingatkan bahwa pembayaran cicilan pertama akan jatuh tempo 2 minggu lagi. Tolong disampaikan ke Pak Galang, karena beliau yang mengajukan pinjaman dengan jaminan sertifikat rumah atas nama ibu. Langkah Zahra langsung terhenti. Maaf, jaminannya, sertifikat rumah kami. Suaranya bergetar. Iya, betul. Mungkin ibu belum tahu. Tapi semua dokumen sudah diproses minggu lalu. Kami hanya mengingatkan jadwal pembayaran. Zahra berusaha tetap tenang, meski kepalanya terasa berputar. Baik, terima kasih infonya. Begitu telepon ditutup, tangannya gemetar memegang ponsel. Matanya panas, bukan karena marah saja, tapi juga karena perasaan dikhianati mulai muncul. Malam itu, Zahra menunggu Galang di ruang tamu. Jam menunjukkan pukul 10 malam ketika suaminya akhirnya pulang. Wajah Galang tampak lelah, tapi Zahra tidak bisa lagi menahan diri. Lang, aku mau tanya. Sertifikat rumah kita,
Kamu gadaikan ke koperasi. Galang terdiam di ambang pintu. Tas kerjanya masih tergantung di bahu. Kamu tahu dari mana? Bukan itu jawabannya. Jawab dulu, iya atau tidak. Suara Zahra mulai meninggi. Galang menghela napas berat. Iya, tapi aku bisa jelasin. Jelasin? Kamu gadaikan rumah kita tanpa bilang sama aku. Apa kamu nggak mikirin aku sama sekali? Galang meletakkan tasnya di kursi, lalu duduk di hadapan Zahra. Ini buat ibu. Usaha warungnya hampir disita pemasok. Kalau nggak dibantu, ibu bisa kehilangan mata pencaharian. Zahra menatap suaminya dengan mata berair. Aku ngerti kamu mau nolong ibu. Tapi kenapa harus diam-diam? Kenapa nggak ngomong dulu? Ini rumah hasil jerih payah kita, Lang. Kita beli bareng. Kita bayar cicilannya bareng. Aku punya hak untuk tahu. Kalau aku bilang dari awal, kamu pasti nggak setuju. Jawab Galang pelan, tapi mantap. Dan itu alasan yang cukup buat kamu ngelakuin ini di belakang aku. Zahra merasa dadanya sesak. Malam itu mereka tidak bicara lagi. Galang memilih masuk kamar lebih dulu. Sementara Zahra duduk di ruang tamu, termenung. Di kepalanya, pertanyaan-pertanyaan berputar tanpa jawaban. Bagaimana kalau Galang nggak bisa bayar cicilan? Bagaimana kalau rumah itu benar-benar disita? Di dalam hatinya, ada rasa sakit yang dalam. Bukan hanya karena sertifikat itu digadaikan, tapi karena orang yang ia percaya sepenuhnya ternyata bisa menyembunyikan sesuatu sebesar ini. Keesokan paginya, suasana rumah terasa dingin. Zahra hanya menyiapkan sarapan seadanya. Galang mencoba berbicara, tapi Zahra menjawab singkat. Aku akan cari cara buat nebus sertifikat itu secepatnya, kata Galang. Zahra tidak menoleh. Terserah. Tapi jangan libatin aku kalau caranya cuma bikin masalah baru. Galang terdiam. Ia tahu, untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Zahra benar-benar marah. Dan kali ini bukan marah yang bisa diredakan dengan pelukan atau kata maaf. Yang Zahra belum tahu, ini baru awal dari serangkaian kejutan yang akan membuat hubungan mereka diuji habis-habisan. Karena di luar sana, masalah yang menimpa ibunya Galang ternyata lebih rumit dari yang ia kira. Dan sertifikat rumah itu hanyalah satu bagian dari masalah besar yang akan segera terungkap. Pagi itu, cahaya matahari masuk dari celah tirai jendela ruang makan. Udara segar bercampur aroma nasi goreng buatan Zahra memenuhi ruangan. Sejak semalam, Zahra sudah menyiapkan sarapan yang sedikit istimewa. Karena rencananya Ibu Ratna baru akan pulang kampung 3 hari lagi. Di meja makan, sudah tertata rapi 3 piring nasi goreng dengan potongan telur dadar dan acar timun di sisi piring. Namun, pagi itu terasa sedikit berbeda. Zahra melihat Ibu Ratna duduk di ruang tamu sambil memegang ponsel, berbicara dengan nada rendah tapi cepat. Sesekali tatapannya mengarah ke pintu kamar Galang, lalu kembali menunduk. Zahra tidak ingin menguping, tapi kalimat terakhir yang sempat terdengar membuat dadanya mengeras. Iya, Bu Ratna datang sekarang saja, sebelum terlambat. Zahra berusaha menepis rasa curiga yang tiba-tiba menyeruak. Mungkin saja Ibu Ratna sedang berbicara dengan keluarganya di kampung. Ia tersenyum, mencoba tetap ramah saat memanggil. Bu, sarapan sudah siap. Ibu Ratna menoleh, tersenyum tipis, tapi matanya seakan tidak benar-benar menatap Zahra. Oh iya, Zahra, bentar, Ibu beresin dulu ya, jawabnya. Lalu cepat-cepat memasukkan ponsel ke tasnya. Ketika mereka duduk bertiga di meja makan, suasana agak canggung. Galang berusaha mencairkan suasana dengan bercerita soal pekerjaannya kemarin. Di kantor, ada klien yang minta revisi 5 kali. Bisa bayangin gak? Sampai lembur lagi, ujarnya sambil tertawa kecil. Zahra tersenyum, tapi pikirannya masih tertinggal di ekspresi wajah Ibu Ratna tadi. Ibu mertuanya itu makan dengan cepat, berbeda dari biasanya yang suka bercerita sambil makan.
Beberapa kali, tatapan Ibu Ratna terlihat seperti sedang menghitung waktu. "Bu, nanti sore kita jalan-jalan yuk, kan Ibu baru pulang lusa. Kita ke pasar sore beli jajanan kampung, terus mampir ke taman," ajak Zahra, mencoba mencairkan suasana. Namun, jawaban yang ia terima justru membuatnya terdiam. Kayaknya Ibu nggak bisa, Zahra. Ibu harus pulang kampung hari ini juga." Sendok Zahra terhenti di udara. "Hari ini? Bukannya Ibu rencananya pulang 3 hari lagi?" tanyanya pelan. Ibu Ratna tersenyum kaku. "Iya, tapi ada urusan mendadak. Di kampung ada acara keluarga yang nggak bisa ditinggal. Ibu juga nggak enak kalau nggak hadir." Zahra mencoba memahami, meskipun hatinya terasa aneh. "Oh, begitu. Tapi nggak apa-apa, Ibu nggak usah buru-buru. Kan bisa diwakilkan." "Tidak bisa, Nak. Ini penting sekali," jawab Ibu Ratna tegas, lalu menunduk melanjutkan makan. Galang pun terdiam. Wajahnya terlihat sedikit kaku, seolah ia sudah tahu alasan sebenarnya. Zahra memperhatikan keduanya, merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Setelah sarapan, Ibu Ratna langsung masuk ke kamar tamu dan mulai membereskan barang-barangnya. Zahra yang sedang mencuci piring di dapur, sesekali melirik ke arah kamar. Suara gesekan koper dan kantong plastik terdengar jelas. Anehnya, Ibu Ratna memasukkan beberapa barang ke dalam sebuah tas besar berwarna hitam yang sebelumnya Zahra tidak pernah lihat. Tas itu terlihat penuh dan berat. Bahkan Ibu Ratna harus menekannya agar resletingnya bisa tertutup. "Bu, perlu dibantu?" tanya Zahra sambil mendekat. "Oh, nggak usah. Ini cuma barang-barang titipan teman di kampung," jawab Ibu Ratna cepat, bahkan tanpa menoleh. Zahra mengangguk pelan, tapi matanya sempat melihat ujung map coklat tebal yang terselip di antara baju-baju. Ia tidak ingin berburuk sangka, tapi perasaan aneh itu makin menguat. Tak lama, Galang membantu mengangkat koper dan tas besar itu ke ruang tamu. Zahra melihat dengan jelas tas itu terlihat sangat berat. "Isinya berat sekali, Bu. Pasti bawa banyak oleh-oleh untuk keluarga di kampung ya?" katanya sambil tersenyum mencoba mencairkan suasana. Namun, Ibu Ratna hanya mengangguk singkat. "Iya, begitulah, Nak." Saat mobil travel yang akan menjemput Ibu Ratna tiba, suasana di teras rumah terasa aneh. Tidak ada pelukan hangat seperti biasanya, hanya saling tersenyum seadanya. Zahra memeluk Ibu Ratna, mencoba menyembunyikan rasa curiganya. "Hati-hati di jalan, Bu. Jangan lupa kabari kalau sudah sampai," ucap Zahra. "Iya, Nak. Terima kasih ya sudah menampung Ibu beberapa hari ini," jawab Ibu Ratna sambil menepuk bahu Zahra ringan. Saat mobil melaju menjauh, Zahra berdiri di depan pagar, menatap punggung Ibu Ratna yang perlahan hilang di tikungan. Ada rasa kosong yang tertinggal, bercampur dengan tanda tanya besar yang belum menemukan jawaban. Ia tidak tahu bahwa kepergian itu akan menjadi awal dari badai besar yang akan mengguncang rumah tangganya. Di dalam rumah, Zahra mendapati Galang hanya duduk diam di sofa, memainkan ponselnya tanpa bicara. Zahra memandangnya beberapa detik. "Kamu nggak apa-apa?" Galang tersentak sedikit. "Hah? Oh, nggak apa-apa. Cuma capek." Zahra ingin bertanya lebih banyak, tapi ia memilih menahan diri. Ada sesuatu yang ia rasakan, sesuatu yang membuat dadanya sesak. Dan ia tahu, cepat atau lambat, semua akan terbongkar. Pagi itu, Zahra duduk di teras rumah sambil menikmati secangkir teh hangat. Angin sepau-sepau membuat daun-daun mangga di halaman bergoyang pelan. Sudah 2 hari sejak Ibu Ratna pulang kampung secara mendadak, tapi rasa heran di hati Zahra belum juga hilang. Setiap mengingat tatapan canggung mertuanya saat berpamitan, ada perasaan aneh yang tak bisa ia jelaskan. Galang sudah berangkat ke kantor sejak pukul 7. Zahra sengaja tidak banyak bicara saat suaminya pamit tadi pagi, karena ia masih merasa ada jarak di antara mereka.
Hubungan yang biasanya hangat, sejak 2 hari terakhir seperti diselimuti sesuatu yang tak kasat mata. Sambil menyeruput teh, Zahra melihat seorang wanita parubaya berjalan dari arah ujung gang. Langkahnya agak tergesa, matanya mencari-cari seperti sedang memastikan sesuatu. Ketika jaraknya semakin dekat, Zahra tertegun. Wajah itu begitu familiar. "Bu Sari," sapa Zahra sambil berdiri. Wanita itu tersenyum lebar. "Zahra, ya Allah, sudah lama sekali kita nggak ketemu." Ibu kaget, ternyata rumah kamu di sini. Zahra tertawa kecil, mempersilakan Bu Sari duduk di kursi rotan teras. Mereka pernah menjadi tetangga di rumah kontrakan lama Zahra sebelum ia menikah. Hubungan mereka cukup dekat, apalagi Bu Sari dikenal sebagai orang yang banyak tahu kabar sekitar. Ibu mau teh atau kopi? Biar aku buatkan, tawar Zahra. "Teh aja, Nak." "Wah, udah lama nggak minum teh buatan kamu," jawab Bu Sari sambil terkekeh. Beberapa menit kemudian, Zahra kembali membawa 2 cangkir teh. Mereka mengobrol ringan soal kehidupan masing-masing. Bu Sari bercerita bahwa ia pindah rumah ke daerah dekat pasar, tapi masih sering lewat gang ini karena ada kerabat yang tinggal di ujung jalan. Namun, obrolan berubah arah ketika Bu Sari menatap Zahra dengan raut wajah setengah ragu. "Zahra, ibu boleh tanya sesuatu?" "Enggak, tapi jangan marah ya." Zahra mengernyit penasaran. "Tanya apa, Bu?" "Kemarin, ibu lihat Ibu Ratna, ibunya Galang, di kantor pegadaian dekat pasar. Ibu kira mau nitip barang, tapi kok ibu lihat dia keluar bawa map dan tanda terima. Kayaknya dia habis gadai sesuatu." Zahra terpaku. Cangkir teh di tangannya hampir tumpah. "Apa? Ibu Ratna, di pegadaian?" "Iya, ibu nggak mau suuzon, tapi kebetulan ibu kenal sama pegawainya. Dia bilang, barang yang digadaikan itu sertifikat rumah. Waktu itu ibu nggak tahu kalau rumah yang dimaksud itu rumah kamu. Tapi sekarang, setelah ketemu kamu, ibu jadi mikir, jangan-jangan." Bu Sari terdiam, ragu melanjutkan. Jantung Zahra berdegup kencang. Rasa hangat teh di tenggorokannya hilang digantikan oleh gelombang panas yang menjalar ke kepalanya. "Sertifikat rumah ini, Bu?" Suaranya bergetar. Bu Sari mengangkat bahu pelan. Ibu nggak berani memastikan. Tapi waktu ibu lihat mapnya terbuka sedikit, ada fotokopi sertifikat dengan nama kamu dan Galang. Ibu pikir, pasti rumah kalian. Zahra terdiam lama. Ia merasa seperti ditarik ke dalam pusaran bingung dan marah sekaligus. Beberapa potongan kejadian mendadak terhubung di kepalanya. Kepergian Ibu Ratna yang terburu-buru, tas besar yang dibawanya, dan map coklat yang sempat ia lihat terselip di antara baju-baju. "Ibu, terima kasih sudah cerita. Aku harus pastikan ini," kata Zahra akhirnya. Bu Sari menatapnya prihatin. "Maaf kalau ibu jadi bikin kamu kepikiran. Tapi kalau memang benar, kamu harus hati-hati. Gadai sertifikat itu urusannya nggak main-main." Setelah Bu Sari pamit, Zahra langsung masuk ke kamar dan membuka lemari tempat ia biasa menyimpan dokumen penting. Benar saja, laci kecil yang biasanya terkunci rapi kini kosong. Kunci lemari masih tergantung, tapi sertifikat rumah yang selama ini tersimpan di dalamnya hilang. Zahra terduduk lemas di lantai. Air matanya menetes tanpa ia sadari. "Ya Allah, kenapa ibu tega?" bisiknya lirih. Siang itu, Zahra menunggu Galang pulang dengan hati yang berkecamuk. Ia ingin bertanya, tapi juga takut mendengar jawabannya. Saat Galang tiba, Zahra langsung menatapnya tajam. "Kamu tahu nggak, kalau sertifikat rumah kita hilang?" tanyanya tanpa basa-basi. Galang terdiam. Wajahnya pucat, tatapannya menghindar. "Zahra, aku bisa jelasin." "Jelaskan sekarang." Suara Zahra meninggi.
Galang menarik napas panjang. Itu, ibu yang minta. Katanya cuma dipinjam sebentar, buat jaminan utang temannya. Dia janji mau tebus secepatnya. Aku nggak enak nolak, apalagi dia orang tua kita. Zahra menatap suaminya dengan campuran marah dan kecewa. Galang, itu bukan barang mainan. Itu rumah kita. Kamu bahkan nggak ngomong sama aku dulu. Galang mencoba mendekat, tapi Zahra mundur selangkah. Aku nggak tahu harus bilang apa. Yang jelas, kamu sudah bikin aku kehilangan rasa aman di rumah ini. Malam itu, Zahra tidak banyak bicara. Ia hanya duduk di kamar sambil menatap kosong ke arah lemari yang kini terasa seperti lubang hitam di hidupnya. Di luar sana, entah di mana, sertifikat rumah mereka kini berada. Mungkin di tangan orang asing. Mungkin sedang dipertaruhkan untuk sesuatu yang bahkan bukan urusan mereka. Zahra tahu, ini baru awal dari badai yang lebih besar. Dan ia sudah bersiap untuk mencari kebenaran sepenuhnya. Sore itu hujan turun deras, menampar kaca jendela rumah dengan ritme yang tak beraturan. Zahra duduk di sofa, kedua tangannya gemetar memegang ponsel yang baru saja ia letakkan di meja. Percakapan di telepon tadi masih bergema di kepalanya. Kata-kata yang menusuk seperti belati. Teman lamanya yang bekerja di kantor pegadaian, Rini, dengan suara bergetar memberitahu bahwa sertifikat rumah Zahra ada di laci penyimpanan kantor mereka. Tidak mungkin salah. Nomor sertifikat, alamat, semuanya sama. Zahra menatap ke arah pintu. Di luar sana, suara motor Galang terdengar mendekat. Jantungnya berdetak keras, seolah tubuhnya tahu bahwa pertempuran batin tak terhindarkan. Ia berusaha menata napas, tapi rasanya seperti mencoba menenangkan ombak di tengah badai. Pintu terbuka. Galang masuk, jaketnya basah, wajahnya lelah. "Assalamualaikum," sapanya singkat. Zahra hanya menjawab lirih, "Waalaikumsalam," tanpa senyum, tanpa tatapan hangat seperti biasanya. Galang meletakkan helm di rak, lalu berjalan menuju ruang tengah. "Kenapa? Kok muram banget mukanya? Ada yang..." "Galang," potong Zahra, suaranya pelan tapi tegas. "Aku mau tanya sesuatu, dan tolong jawab jujur." Galang mengernyit, seolah mencoba membaca situasi. "Ya, tanya aja." Zahra menatapnya lama, matanya basah tapi belum mengalirkan air mata. "Sertifikat rumah kita, di mana?" Pertanyaan itu membuat Galang terdiam sejenak. Ia mengalihkan pandangan, mencoba tersenyum hambar. "Maksudmu?" "Ya, di lemari besi. Kan biasa kamu yang nyimpan." Zahra menggeleng. "Tidak. Aku sudah cek semua. Tidak ada di sana. Dan tadi, Rini, teman SMA aku yang kerja di pegadaian, telepon. Dia bilang sertifikat rumah kita ada di kantornya." Galang menelan ludah. Ia mencoba tersenyum lagi, tapi wajahnya kaku. "Zahra, aku bisa jelasin." "Jelaskan sekarang." Suara Zahra meninggi, nada yang jarang sekali ia gunakan. "Jangan coba-coba memutarbalikkan fakta, Galang. Ini rumah kita, hasil kerja keras kita berdua. Kenapa bisa sampai di pegadaian?" Galang menarik napas panjang, lalu duduk di kursi seberang Zahra. "Zahra, aku nggak mau kamu panik. Makanya aku nggak bilang. Mama butuh uang cepat. Usaha beliau lagi sekarat. Kalau nggak diselamatkan, Mama bisa kehilangan semua." Zahra menatapnya tak percaya. "Jadi, kamu menggadaikan rumah ini demi usaha Mama? Tanpa izin aku? Tanpa bicara dulu sama aku?" Suaranya pecah, air mata mulai mengalir. "Aku tahu ini salah," jawab Galang lirih. "Tapi aku nggak tega lihat Mama hancur. Aku pikir kita bisa tebus lagi pelan-pelan. Dan kamu nggak perlu tahu. Aku mau lindungi kamu dari rasa khawatir."
Zahra berdiri, berjalan mondar-mandir sambil mengusap air mata. Lindungi aku? Galang, apa kamu gak sadar? Justru sekarang aku merasa paling gak aman. Kamu menggadaikan satu-satunya tempat kita berlindung, tanpa sepengetahuanku. Bagaimana aku bisa merasa aman lagi? Galang mencoba mendekat, tapi Zahra mundur selangkah. Jangan, Galang. Aku butuh jarak. Aku butuh waktu untuk mencerna semua ini. Hujan di luar semakin deras, suara gemuruhnya seakan ikut mengiringi kekacauan di hati Zahra. Ia teringat bagaimana mereka dulu bekerja keras siang malam demi membeli rumah ini. Bagaimana setiap bulan mereka menabung, mengurangi makan di luar, menahan keinginan membeli barang-barang yang tidak penting. Semua itu kini terasa sia-sia. Berapa besar pinjamannya? Tanya Zahra akhirnya. Galang menunduk. 200 juta. Zahra memejamkan mata, mencoba menelan kenyataan pahit itu. 200 juta, demi menolong mama, tapi mengorbankan istrimu. Apa mama tahu rumah ini atas nama siapa? Dia tahu, tapi dia pikir. Galang terhenti, tak sanggup melanjutkan. Dia pikir aku akan diam. Zahra memotong dengan nada getir. Galang, aku selalu menghormati orang tuamu. Aku berusaha mencintai mereka seperti orang tuaku sendiri. Tapi ini pengkhianatan. Dari kamu, dan dari mama. Galang tak sanggup menatapnya. Ia hanya duduk, memegang kepalanya. Aku salah, aku tahu. Tapi aku mohon, jangan bawa ini ke polisi. Kita masih bisa perbaiki. Zahra menatapnya dengan tatapan penuh luka. Kamu pikir aku mau menyeret mertua sendiri kerana hukum? Aku bahkan gak pernah membayangkan. Tapi sekarang, aku gak tahu lagi, Galang. Aku benar-benar gak tahu. Suasana hening. Hanya suara hujan dan isak tangis Zahra yang terdengar. Perlahan, ia berjalan menuju kamarnya, meninggalkan Galang sendirian di ruang tamu. Di dalam kamar, Zahra terduduk di tepi ranjang. Tangannya meremas bantal, hatinya berteriak. Ia merasa dunia yang selama ini ia percayai runtuh dalam sekejap. Di luar, Galang masih duduk terpaku. Sorot matanya kosong. Ia tahu ia baru saja menghancurkan kepercayaan istrinya, dan ia tidak yakin bisa memperbaikinya. Hujan tak kunjung reda malam itu. Pagi itu, sinar matahari menyelinap pelan melalui celah tirai. Tapi bagi Zahra, cahaya itu tak membawa kehangatan. Malam tadi ia nyaris tak tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan sertifikat rumah yang kini berada di tangan pihak pegadaian terus menghantuinya. Ia duduk di meja makan sendirian. Cangkir teh di depannya sudah dingin. Tak tersentuh sejak ia membuatnya 1 jam lalu. Galang keluar dari kamar. Rambutnya berantakan, wajahnya sayu. Pagi, ucapnya pelan, mencoba memecah keheningan. Zahra tak menjawab. Ia hanya menggeser pandangan keluar jendela. Di jalan, orang-orang berlalu lalang. Hidup mereka terlihat begitu normal. Ia iri. Zahra, aku tahu kamu masih marah, kata Galang sambil duduk di kursi seberang. Tapi kita harus ngomongin ini. Kita nggak bisa saling diam terus. Akhirnya Zahra menoleh, matanya merah karena kurang tidur. Oke, kita bicara. Tapi aku nggak mau ada kebohongan sedikit pun. Jawab semua pertanyaanku sejujur-jujurnya. Galang mengangguk. Iya. Pertama, Zahra mulai. Suaranya tegas meski lirih. Berapa lama jatuh tempo gadai rumah ini? 6 bulan. Jawab Galang cepat. Kalau lewat dari itu, mereka berhak melelang. Zahra menghela napas panjang. Berarti kita punya waktu setengah tahun. Dan, kamu bilang pinjamannya 200 juta, kan? Iya. Baik. Sekarang jelaskan, rencana kamu untuk menebusnya. Galang terdiam.
Ia tahu pertanyaan ini akan muncul, tapi ia tidak punya jawaban yang pasti. Aku rencananya pakai hasil proyek yang sedang jalan di kantor. Bonusnya lumayan besar. Mungkin cukup. Mungkin cukup. Zahra mengulang dengan nada menyayat. Galang, ini bukan tentang mungkin atau tidak. Ini tentang pasti atau tidak. Kalau nggak cukup, kita kehilangan rumah ini. Kamu sadar itu? Galang menunduk. Sadar. Zahra berdiri, berjalan mondar-mandir di ruang makan. Kamu tahu, Galang, kalau dari awal kamu cerita, mungkin aku akan ikut mikirin solusi. Kita bisa jual sebagian tanah warisan di kampungku, atau aku bisa jual perhiasan yang aku simpan dari sebelum nikah. Tapi kamu memilih diam. Kamu memilih menggadaikan rumah ini sendiri. Galang bangkit, mencoba mendekati Zahra. Aku takut kamu nolak. Aku tahu kamu sangat menjaga rumah ini. Makanya aku ambil keputusan sendiri. Zahra menatapnya tajam. Dan lihat hasilnya. Sekarang aku bukan cuma kehilangan rasa aman, tapi juga kehilangan rasa percaya sama kamu. Galang menghela napas berat. Aku tahu aku salah. Aku janji akan cari cara secepat mungkin untuk tebus rumah ini. Tebus rumah. Zahra mengerutkan kening. Galang, ini bukan cuma soal rumah. Ini soal kita. Aku nggak yakin kita bisa balik seperti dulu setelah ini. Ucapan itu membuat dada Galang terasa sesak. Ia ingin memeluk Zahra, ingin memohon maaf dengan segala cara, tapi tatapan Zahra yang penuh luka membuatnya tak berani. Tiba-tiba, ponsel Zahra berdering. Nama Rini muncul di layar. Ia mengangkatnya cepat. Halo, Rin. Zahra, aku cuma mau kasih tahu, Pegadaian tempatku kerja lagi dapat surat penawaran lelang dari kantor pusat. Rumah kamu masuk dalam daftar barang jaminan prioritas. Kalau dalam 2 bulan nggak ada cicilan atau pelunasan, mereka akan proses lebih cepat dari jadwal. Zahra merasa darahnya berhenti mengalir. 2 bulan? Bukannya 6. Iya, soalnya nilainya tinggi dan lokasinya strategis. Mereka nggak mau ambil risiko, jelas Rini. Setelah menutup telepon, Zahra menatap Galang dengan tatapan tak percaya. Kamu dengar? Bukan 6 bulan, tapi 2. Kita cuma punya waktu 8 minggu. Galang menepuk dahinya. Astaga. Galang, Zahra berkata dengan suara bergetar. Kalau kita nggak bergerak sekarang, rumah ini hilang. Dan aku nggak mau berakhir di jalan atau ngontrak di tempat yang jauh lebih buruk. Baik, aku akan lembur, cari proyek tambahan, kata Galang cepat. Aku akan. Tidak, potong Zahra. Kita akan cari jalan bersama. Tapi kali ini, aku mau terlibat. Aku mau tahu semua langkah yang kamu ambil. Satu kebohongan lagi, Galang, dan aku pergi. Keheningan menggantung. Galang hanya bisa mengangguk, meski hatinya hancur mendengar ultimatum itu. Malamnya, Zahra duduk di ruang kerja kecil mereka, membuka laptop, menghitung semua aset yang mereka punya. Tabungan bersama hanya tersisa 45 juta. Perhiasan yang dimilikinya mungkin laku sekitar 30 juta. Masih jauh dari cukup. Ia memikirkan opsi pinjam ke saudara, tapi harga dirinya menolak. Ia teringat tanah kecil warisan orang tuanya di kampung. Itu bisa dijual, tapi butuh waktu mengurusnya. Waktu yang mereka tidak punya. Sementara di ruang tamu, Galang menatap layar ponsel, membuka pesan dari seseorang bernama Arif, teman lama yang dulu sering terlibat bisnis abu-abu. Kalau mau duit cepat, gue ada kerjaan. Nggak bersih, tapi hasilnya besar. Bunyi pesannya. Galang menutup ponsel, hatinya kacau. Ia tahu jalan ini berbahaya, tapi tanpa uang cepat, mereka akan kehilangan segalanya. Di kamar, Zahra menatap langit-langit sambil berbaring. Matanya berat, tapi pikirannya terlalu bising.
Ia tidak tahu keputusan apa yang akan mereka ambil. Yang ia tahu, 2 bulan ke depan akan menentukan apakah mereka bisa menyelamatkan rumah atau menghancurkan keluarga selamanya. Sejak malam itu, Zahra tak pernah bisa tidur dengan nyenyak. Bayangan sertifikat rumah yang tiba-tiba hilang dari lemari besi dan pengakuan Galang bahwa ibunya telah menggadaikannya terus menghantui pikirannya. Rasanya seperti ada lubang besar di dadanya yang tak bisa ia tutupi dengan apapun. Setiap kali memejamkan mata, ia membayangkan rumah kecil yang mereka bangun dengan susah payah itu berpindah tangan ke orang asing. Dan ia kembali ke titik nol, tanpa tempat pulang. 3 malam berturut-turut, Zahra hanya bisa berbaring di kasur sambil menatap langit-langit, mendengarkan napas Galang yang teratur di sebelahnya. Ia tahu suaminya juga sedang berada dalam tekanan, tapi rasa kecewa dan marah membuatnya sulit untuk bersikap lembut. Dalam pikirannya, pertanyaan yang sama berulang-ulang muncul. Kenapa mereka tega melakukan ini tanpa izin? Di pagi keempat, Zahra bangun lebih awal. Ia membuat teh hangat, lalu duduk di meja makan sendirian. Dari jendela dapur, sinar matahari pagi masuk dengan lembut, namun hatinya justru terasa semakin berat. Ia memandangi cangkir teh itu lama sekali, seperti mencari jawaban di permukaannya. "Aku nggak bisa diam aja," bisiknya pada diri sendiri. Galang bangun setengah jam kemudian. Rambutnya masih berantakan, dan wajahnya terlihat letih. Ia duduk di kursi berseberangan dengan Zahra. "Kamu belum tidur lagi, ya?" tanya Galang, suaranya pelan. Zahra tidak langsung menjawab. Ia hanya memandangi suaminya, berusaha mencari sedikit keberanian untuk mengatakan apa yang mengganjal di hatinya. "Lang," ujarnya akhirnya, "aku mau ke Pegadaian hari ini." Galang langsung terdiam. Napasnya tertahan sejenak. Matanya memandang Zahra dengan cemas. "Untuk apa? Aku kan udah jelasin semua," ucapnya, mencoba terdengar meyakinkan. Zahra menggeleng pelan. "Kamu jelasin, tapi aku butuh lihat sendiri. Aku mau tahu semua detailnya, berapa pinjamannya, kapan jatuh temponya, dan apa aja syaratnya. Ini rumah kita, Lang. Aku punya hak untuk tahu." Nada suaranya tegas, namun di dalamnya ada luka yang dalam. Galang tahu, kalau Zahra sudah bicara dengan nada seperti itu, artinya ia tak akan bisa membujuknya mundur. "Zahra, tolong, jangan bikin masalah ini makin besar. Aku takut mama kepikiran," kata Galang, suaranya terdengar memohon. "Makin besar?" Zahra menatapnya tajam. "Masalah ini udah besar dari awal, Lang. Kamu tahu itu. Dan aku nggak mau kita hidup di atas kebohongan." Galang menunduk, tak sanggup menatap mata istrinya. Ia merasa bersalah, namun di sisi lain, hatinya terjepit antara tanggung jawab sebagai anak dan sebagai suami. Zahra tak mau lagi berdebat. Ia berdiri, masuk ke kamar, dan mengambil tasnya. Di dalamnya, ia masukkan buku catatan kecil, pena, dan ponsel. Ia juga membawa map berisi salinan dokumen rumah yang dulu mereka buat saat pembelian. Siapa tahu dibutuhkan di Pegadaian nanti. Sebelum berangkat, Zahra berdiri di depan cermin. Ia memandang wajahnya sendiri, pucat, dengan lingkar mata menghitam karena kurang tidur. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan kekuatan. "Aku harus lakukan ini," tekadnya. Perjalanan ke Pegadaian terasa seperti perjalanan terpanjang dalam hidup Zahra. Meski jaraknya hanya sekitar 2 kilometer dari rumah, setiap meter yang ia tempuh membuat jantungnya berdegup semakin kencang. Di dalam pikirannya, ia mencoba menyiapkan diri untuk mendengar apapun, bahkan yang paling buruk sekalipun. Setibanya di sana, Zahra disambut suasana Pegadaian yang cukup ramai. Orang-orang datang dan pergi, sebagian membawa barang berharga, sebagian lagi pulang dengan secari kertas tanda bukti pinjaman. Udara di dalam ruangan terasa agak pengap, namun Zahra tetap melangkah maju menuju meja informasi. "Selamat pagi,"
Bu, bisa saya bantu? Sapa seorang petugas wanita berkerudung dengan ramah. Zahra mencoba tersenyum tipis. Pagi. Saya mau menanyakan soal sertifikat rumah yang digadaikan di sini. Atas nama Galang Prasetyo. Petugas itu mengangguk, lalu mengetik sesuatu di komputer. Beberapa detik kemudian, alisnya terangkat sedikit. Boleh saya lihat identitas ibu? Zahra menyerahkan KTP-nya. Setelah memeriksanya, petugas itu memanggil seorang rekan yang tampak lebih senior. Mereka berbicara sebentar sebelum sang rekan mempersilakan Zahra duduk di meja konsultasi. Baik, Bu Zahra, kata petugas senior itu. Sertifikat rumah tersebut benar ada di sini. Pinjaman dilakukan 2 minggu lalu dengan jangka waktu 6 bulan. Zahra mencatat cepat di buku kecilnya. Berapa besar pinjamannya? Petugas itu menyebutkan angka yang membuat darah Zahra serasa berhenti mengalir. Nilainya jauh lebih besar daripada yang Galang sebutkan padanya. Maaf, Pak, apakah pinjaman sebesar itu benar-benar diajukan untuk membayar hutang? Petugas itu hanya menjawab dengan datar. Itu kami tidak tahu, Bu. Kami hanya memproses sesuai pengajuan. Tapi sebagai informasi, jaminan sertifikat rumah biasanya memungkinkan pinjaman dalam jumlah besar. Zahra merasakan kakinya lemas. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Kalau misalnya tidak ditebus tepat waktu, apa yang akan terjadi? Tanyanya lagi. Kalau lewat jatuh tempo dan tidak ada pelunasan atau perpanjangan, maka aset akan dilelang sesuai prosedur. Jawab petugas itu tanpa ragu. Kata dilelang itu menancap dalam seperti pisau di hati Zahra. Rumah yang selama ini ia jaga, yang menjadi saksi perjuangan mereka, bisa hilang begitu saja hanya karena satu keputusan sepihak. Keluar dari pegadaian, langkah Zahra terasa berat. Matahari siang menyengat, namun tubuhnya terasa dingin. Ia berjalan pelan menuju halte, mencoba mencerna semua informasi yang baru saja ia dapat. Dalam perjalanan pulang, ia menatap keluar jendela angkot, melihat orang-orang yang sibuk dengan kehidupannya masing-masing, sementara dunianya sendiri sedang terasa runtuh. Setibanya di rumah, Galang sedang duduk di ruang tamu, menunggu. Gimana? Tanyanya dengan suara hati-hati. Zahra menatapnya lama, lalu meletakkan tasnya di sofa. Kamu bohong, Lang. Galang tertegun. Aku. Pinjamannya jauh lebih besar dari yang kamu bilang. Kamu pikir aku nggak akan tahu? Kamu pikir aku nggak berhak tahu semua ini? Suara Zahra mulai bergetar, namun tatapannya tetap tajam. Galang mengusap wajahnya, mencoba mencari kata-kata. Aku cuma nggak mau kamu kepikiran. Aku tahu ini salah, tapi kamu udah bikin aku nggak bisa percaya lagi. Potong Zahra. Air matanya mulai jatuh, tapi ia tetap berdiri tegak. Aku nggak tahu apa lagi yang kamu dan Mama sembunyiin dari aku. Tapi aku janji, aku akan cari tahu. Di dalam hatinya, Zahra tahu bahwa keputusan untuk mencari kebenaran sepenuhnya mungkin akan merusak hubungan mereka. Tapi ia juga sadar, diam berarti membiarkan rumah itu, dan kepercayaannya hilang begitu saja. Dan itu bukan dirinya. Hari itu, untuk pertama kalinya, Zahra merasa benar-benar sendirian di rumahnya sendiri. Namun di balik kesedihan itu, ada api kecil yang mulai menyala. Api tekad untuk memperjuangkan apa yang menjadi miliknya. Sejak siang itu, suasana rumah menjadi seperti ruang kosong tanpa suara. Zahra dan Galang berbicara seperlunya saja, hanya untuk hal-hal teknis seperti makan atau urusan pekerjaan. Setiap kali mereka saling bertemu pandang, ada jeda canggung yang membuat udara terasa berat. Zahra sengaja menghindari pembicaraan lebih jauh, bukan karena ia tak ingin, tetapi karena ia sedang menahan diri untuk tidak meledak lagi. Namun, diam bukan berarti ia berhenti mencari tahu. Justru, di balik keheningan itu,
Zahra mulai menyusun rencana. Ia ingin mengetahui dari mulut yang bersangkutan, mertua yang selama ini ia hormati, kenapa bisa mengambil keputusan sebesar itu tanpa membicarakannya dulu. Kesempatan itu datang 2 hari kemudian. Galang berangkat lebih pagi untuk pekerjaan luar kota, meninggalkan Zahra sendirian di rumah. Sekitar pukul 10 pagi, ia memberanikan diri untuk pergi ke rumah mertua. Jaraknya tak jauh, hanya 15 menit naik motor. Namun, setiap detik perjalanan itu terasa seperti mendekati medan pertempuran. Sesampainya di sana, Zahra disambut oleh Bu Ratna, ibunda Galang, yang sedang menyapu teras. Perempuan itu tersenyum seperti biasa, seolah tidak ada badai yang baru saja ia ciptakan di rumah tangga Zahra. "Loh, Zahra, tumben datang. Galang gak ikut?" tanyanya ramah. Zahra berusaha membalas senyum, meski hatinya berdebar. "Galang lagi ada kerjaan di luar kota, Bu. Saya cuma mau ngobrol sebentar." Bu Ratna mempersilakan Zahra masuk. Di ruang tamu, aroma teh melati menguar dari cangkir yang baru saja diseduh. Zahra duduk, menatap mertuanya dengan hati-hati. Ia mencoba mencari celah untuk memulai percakapan tanpa langsung menuding. "Bu," ucapnya perlahan, "saya mau tanya soal sertifikat rumah yang kemarin Ibu pakai di Pegadaian." Bu Ratna sempat tertegun, lalu meletakkan cangkirnya di meja. "Oh, itu. Galang udah cerita, kan?" "Udah, Bu. Tapi ternyata yang Galang bilang gak sama dengan fakta di Pegadaian. Pinjamannya jauh lebih besar dari yang dia sampaikan ke saya." Zahra menatap lurus, tak mau mengalihkan pandangan. Bu Ratna menarik napas panjang, seolah sedang mempertimbangkan jawabannya. "Zahra, Ibu minta maaf kalau kamu kaget. Tapi keadaan waktu itu memang mendesak. Ada urusan keluarga besar yang harus segera diselesaikan." "Urusan keluarga besar?" Zahra mengulang dengan nada heran. "Bukannya katanya untuk bayar hutang ibu yang lama?" Wajah Bu Ratna tampak sedikit tegang. "Itu bagian dari alasannya. Tapi sebenarnya uang itu juga dipakai untuk membantu kakak ibu di kampung yang rumahnya mau disita. Mereka nggak punya siapa-siapa lagi." Zahra merasakan detak jantungnya semakin cepat. Jadi, bukan hanya untuk hutang pribadi, tapi juga untuk orang lain, bahkan bukan keluarga inti mereka. "Dan Ibu merasa itu alasan yang cukup untuk mempertaruhkan rumah saya dan Galang?" tanyanya, suaranya meninggi. Bu Ratna terdiam. Hening sejenak mengisi ruangan, hanya suara jam dinding yang terdengar. "Ibu tahu ini berat buat kamu," kata Bu Ratna akhirnya. "Tapi kadang, keluarga itu harus saling membantu. Galang juga setuju waktu itu." Zahra mengerutkan kening. "Setuju? Atau dipaksa setuju?" Pertanyaan itu membuat Bu Ratna mengalihkan pandangan. Zahra bisa membaca bahasa tubuhnya. Ada kebenaran yang tidak diucapkan di sana. "Aku nggak keberatan membantu, Bu," lanjut Zahra dengan suara bergetar. "Tapi membantu bukan berarti mengorbankan segalanya tanpa bicara dulu. Apalagi ini rumah satu-satunya yang kami punya." Sepulang dari rumah mertua, Zahra merasa kepalanya berputar. Ia mulai mengerti bahwa masalah ini bukan hanya soal uang atau sertifikat. Ada pola lama di keluarga itu, memakai Galang sebagai penopang utama, tanpa mempertimbangkan dampaknya pada rumah tangganya sendiri. Di rumah, Zahra duduk sendirian di ruang tengah. Ia membuka buku catatan kecil yang beberapa hari terakhir menjadi saksi pencariannya akan kebenaran. Di halaman baru, ia menulis, "Pinjaman bukan hanya untuk hutang ibu. Ada bagian besar untuk membantu paman di kampung. Jumlahnya signifikan. Galang setuju, tapi kemungkinan di bawah tekanan." Setelah menulis itu, ia termenung lama. Kalau sertifikat rumah mereka sudah menjadi jaminan, dan uangnya dipakai untuk banyak pihak, peluang untuk menebusnya dalam waktu 6 bulan terasa semakin kecil.
Pikiran Zahra melayang pada kemungkinan terburuk, kehilangan rumah itu. Kalau sampai dilelang, mereka harus pindah kemana? Menumpang di rumah mertua jelas bukan pilihan. Apalagi setelah tahu semua ini. Malam harinya, Galang pulang. Wajahnya lelah, tapi begitu masuk rumah, ia langsung melihat Zahra yang duduk di sofa dengan map dokumen di pangkuan. "Kamu udah makan?" tanya Galang, mencoba membuka percakapan. Zahra menggeleng. "Aku ke rumah ibu tadi." Galang langsung menghela napas panjang, lalu duduk di sebelahnya. "Zahra, kenapa sih kamu gak bisa percaya sama aku?" "Aku percaya, Lang. Tapi bukan kalau kamu nutup-nutupin kebenaran. Aku udah tahu uang pinjaman itu bukan cuma buat hutang ibu, tapi juga buat bantu paman di kampung. Dan jumlahnya nggak main-main." Galang menunduk, jarinya meremas ujung celana. "Aku nggak mau kamu marah. Aku tahu kalau aku bilang yang sebenarnya, kamu bakal nyalain ibu. Aku nggak nyalain siapa-siapa, Lang. Aku cuma nggak mau kita hancur gara-gara keputusan yang nggak kita bicarain bersama," ujar Zahra, suaranya mulai bergetar. Galang terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Aku janji bakal cari cara buat nebus rumah itu, meski harus kerja apa aja." Zahra menatapnya lama. Ia ingin percaya pada janji itu, tapi hatinya masih diliputi keraguan. Terlalu banyak yang sudah disembunyikan. Terlalu banyak kebohongan kecil yang ternyata menyembunyikan luka besar. Malam itu, meski mereka tidur di ranjang yang sama, jarak di antara keduanya terasa seperti jurang lebar yang sulit dijembatani. Malam itu hujan turun deras, membasahi setiap sudut kota dan mengaburkan pandangan dari jendela ruang tamu. Zahra duduk di sofa, menatap kosong ke arah lantai. Matanya sembab, wajahnya pucat, dan jemarinya terus memainkan tepi bantal. Hatinya terasa seperti dirobek-robek. Seluruh kepercayaan yang ia bangun selama ini seakan runtuh satu persatu. Sejak siang tadi, ia sudah menyimpan sebuah kecurigaan yang menyesakkan. Semua berawal ketika ia pulang dari Pegadaian, membawa berkas-berkas yang membuktikan bahwa nilai pinjaman yang diambil menggunakan sertifikat rumah mereka jauh lebih besar daripada yang Galang ceritakan. Itu saja sudah cukup membuatnya goyah. Tapi ternyata, Tuhan belum selesai menunjukkan kebenaran yang sebenarnya. Saat itu, Galang sedang berada di kamar kerja, dan suara ponselnya berdering. Zahra awalnya tidak berniat untuk ikut campur, tapi deringan itu terus berulang, membuatnya penasaran. Ia mendekat dan melihat nama yang tertera di layar, "Mama." Panggilan itu membuat napas Zahra tercekat. Bukan sekali dua kali Ibu Ratna menghubungi Galang secara diam-diam, tapi kali ini rasa penasaran dan sakit hati membuat Zahra nekat mengangkatnya. "Galang, bagaimana? Sertifikatnya bisa kita jual saja kan kalau tidak sanggup tebus?" Suara Ibu Ratna terdengar jelas di seberang, diiringi nada cemas. Zahra membeku. Suara di seberang terus berbicara, tak menyadari bahwa yang mengangkat bukanlah Galang. "Mama sudah tanya-tanya harga. Kalau dijual sekarang, lumayan, bisa bayar hutang semua dan masih ada sisa untuk modal usaha lagi. Mama tahu ini rumah Zahra juga. Tapi mau bagaimana lagi? Daripada digadaikan kelamaan, malah bunganya numpuk." Detik itu juga, darah Zahra terasa mendidih. Tangannya bergetar, air mata kembali menggenang, dan napasnya terasa berat. Ia menutup telepon itu tanpa berkata sepatah kata pun, lalu berdiri mematung di tengah ruang tamu. Kepalanya penuh dengan pertanyaan. Bagaimana mungkin? Setelah semua yang terjadi, mereka masih membicarakan untuk menjual rumah ini? Rumah yang dibangun dengan keringat dan air matanya bersama Galang? Tak lama kemudian, Galang keluar dari kamar kerja sambil membawa segelas air. Wajahnya terkejut melihat ekspresi Zahra. "Kamu kenapa, sayang?" tanya Galang hati-hati. Zahra menatapnya tajam, seperti tatapan yang bisa menembus lapisan hati paling dalam. "Barusan Mama telepon.
Aku dengar semua. Galang membeku. Wajahnya pucat, matanya berkedip cepat, dan napasnya tersengal. Kamu dengar apa? Suaranya lirih, tapi jelas mengandung kegugupan. Dengar rencana kalian untuk menjual rumah ini kalau tidak sanggup tebus sertifikatnya. Kamu pikir aku tidak akan tahu? Zahra melangkah mendekat. Setiap kata keluar seperti pisau yang menusuk. Kamu sudah ambil sertifikat itu tanpa izin. Kamu sudah diam-diam biarkan Mama gadaikan rumah ini. Sekarang kamu masih mau jual tanpa bicara sama aku. Galang mencoba mendekat, tapi Zahra mundur. Aku bisa jelasin. Zahra, aku cuma... Tidak ada yang bisa dijelaskan. Potong Zahra dengan suara bergetar. Kamu bohong berkali-kali. Pertama, kamu bilang sertifikatnya aman. Kedua, kamu bilang nilai pinjamannya kecil. Sekarang aku tahu kenyataannya jauh lebih besar. Dan yang paling parah, kamu sepakat mau jual rumah ini tanpa persetujuan aku. Galang menunduk. Suara hujan di luar terdengar semakin deras. Seolah alam pun ikut merasakan badai di hati Zahra. Aku cuma gak mau Mama masuk penjara, ucap Galang lirih. Hutang Mama sudah menumpuk. Dan kalau kita nggak segera bayar, dia bisa. Bisa apa, Lang? Zahra menatapnya dengan mata yang memerah. Bisa kehilangan usahanya? Bisa jatuh miskin? Semua itu tidak sebanding dengan kehilangan kepercayaan istrimu. Aku rela bantu. Aku rela kita susah sama-sama. Tapi bukan dengan cara seperti ini. Bukan dengan mengorbankan rumah yang kita bangun dari nol. Keheningan menyelimuti ruangan. Galang menggigit bibirnya, menahan emosi dan rasa bersalah yang menyesakan. Zahra akhirnya melangkah menuju kamar, mengambil sebuah map berisi dokumen dan bukti-bukti yang ia kumpulkan dari Pegadaian. Ia menatap Galang dengan mantap. Kalau kalian memaksa menjual rumah ini, aku akan bertindak. Aku tidak akan diam. Rumah ini bukan hanya bangunan. Ini adalah hasil kerja keras kita berdua, dan kamu tidak berhak memutuskan sendiri. Galang terdiam, tidak sanggup membalas. Hanya mata yang berkaca-kaca, menandakan bahwa ia tahu Zahra tidak main-main kali ini. Malam itu, Zahra tidur di kamar tamu. Hujan masih turun, tapi bukan hanya atap rumah yang diguyur air. Hati Zahra pun basah oleh air mata dan kekecewaan yang tak berkesudahan. Ia tahu, sejak detik itu, hubungan mereka tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu udara terasa pengap. Matahari memang bersinar, tapi tidak ada kehangatan yang dirasakan Zahra. Malam sebelumnya ia hampir tidak tidur sama sekali. Setiap kali memejamkan mata, wajah Galang dan suara Ibu Ratna kembali terngiang. Kata-kata tentang menjual rumah itu terus menusuk pikirannya. Di meja makan, Galang duduk sambil menatap cangkir kopi yang sudah dingin. Ada lingkar hitam di bawah matanya, tanda bahwa ia pun tidak tidur nyenyak. Namun, tak satu pun dari mereka berusaha membuka pembicaraan. Keheningan itu terlalu tebal, seolah ada tembok tak kasat mata yang memisahkan mereka. Zahra perlahan duduk di kursi berseberangan. Lang, aku sudah pikirkan ini semalaman. Suaranya datar, tapi matanya menunjukkan tekad yang kuat. Kalau kamu dan Mama tetap nekat menjual rumah ini, aku akan melaporkan ke pihak berwenang. Sertifikat itu bukan hanya atas nama kamu. Galang mengangkat kepalanya, terkejut sekaligus kesal. Zahra, jangan bawa-bawa polisi. Ini urusan keluarga. Urusan keluarga yang kamu sembunyikan dari aku. Lang, balas Zahra cepat. Aku bukan orang luar. Aku istrimu. Tapi kamu memperlakukan aku seperti orang asing. Galang mengusap wajahnya, berusaha menahan amarah dan panik. Aku cuma berusaha nyelamatin Mama. Dan aku cuma berusaha nyelamatin rumah kita, sahut Zahra, kali ini nadanya meninggi. Kalau kamu mau cari jalan keluar, ayo kita cari sama-sama. Tapi kalau kamu mau jalani ini di belakangku,
Jangan harap aku akan tinggal diam. Galang menatapnya lama, seperti mencari sedikit saja celah empati di mata Zahra. Tapi yang ia temukan hanyalah dinding kokoh yang tidak bisa ditembus. Beberapa jam kemudian, setelah Galang pergi untuk mengurus sesuatu yang Zahra yakini pasti terkait sertifikat, Zahra mengambil langkah nekatnya sendiri. Ia membuka map biru berisi dokumen penting dan bukti gadai. Di sana ada salinan sertifikat rumah, surat gadai dari pegadaian, dan catatan pinjaman. Ia juga memotret semuanya dengan ponselnya, lalu mengirimkan ke seorang pengacara yang dulu pernah menangani kasus rekan kerjanya. Tidak berhenti di situ, Zahra memutuskan untuk pergi langsung ke pegadaian. Dengan mobil kecilnya, ia melaju cepat di jalanan kota. Setibanya di sana, ia langsung meminta bertemu dengan kepala cabang. "Maaf, Bu, saya ingin klarifikasi mengenai status sertifikat rumah saya," ucap Zahra sambil menyerahkan fotokopi KTP dan salinan dokumen. Kepala cabang itu memeriksa sebentar, lalu mengangguk. "Iya, ini benar atas nama Ibu Zahra dan Bapak Galang. Pinjaman sebesar 150 juta rupiah." Zahra menarik napas panjang. Angka itu jauh di atas yang pernah diucapkan Galang. "Apakah bisa sertifikat ini saya tarik kembali?" tanyanya hati-hati. "Bisa, Bu, tapi harus melunasi pinjaman dan bunga yang berjalan. Saat ini totalnya sudah 168 juta, jawab kepala cabang itu. Jumlah itu membuat kepala Zahra berputar, tapi tekadnya tidak goyah. "Baik, saya tidak bisa bayar semuanya sekaligus sekarang. Tapi tolong catat bahwa saya tidak memberikan izin untuk menjual rumah ini. Sertifikat ini adalah milik bersama." Kepala cabang itu mengangguk pelan. "Kami hanya bisa memproses sesuai perjanjian gadai. Tapi kalau ada perselisihan, biasanya diselesaikan melalui jalur hukum atau kesepakatan keluarga." Zahra meninggalkan tempat itu dengan hati berat. Namun ada sedikit rasa lega karena setidaknya ia sudah menandai posisinya. Malamnya, Galang pulang dengan wajah lelah. "Aku dengar kamu ke pegadaian," katanya langsung, tanpa basa-basi. "Aku harus pastikan semuanya," jawab Zahra singkat. "Zahra, kamu nggak paham. Kalau kita nggak jual rumah itu sekarang, bunganya bakal terus nambah. Mama bisa." "Bisa apa, Lang?" potong Zahra tajam. "Bisa jatuh miskin? Itu lebih baik daripada mengorbankan rumah yang kita bangun. Kalau Mama mau aman, kita cari jalan lain. Aku rela kerja tambahan. Aku rela jual perhiasan. Tapi rumah ini tetap di sini." Galang terdiam. Untuk pertama kalinya, ia terlihat benar-benar bingung, seperti orang yang kehilangan pijakan. Zahra menatapnya lama. "Kalau kamu tetap memaksa, aku akan bawa ini ke pengadilan. Dan kalau itu terjadi, jangan salahkan aku kalau pernikahan kita juga ikut hancur." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada yang Zahra kira. Namun ia tahu, ini satu-satunya cara untuk mempertahankan apa yang tersisa dari hidupnya. Pagi itu, rumah Zahra dan Galang terasa hening dan sunyi, seperti menanti sesuatu yang akan terjadi. Wajah Zahra yang biasanya penuh semangat kini terlihat letih, tapi matanya menyimpan tekad baja. Setelah semua yang terjadi, hari ini ia akan mengambil langkah terakhir yang sudah dipersiapkan dengan hati-hati, melaporkan tindakan Ibu Ratna ke polisi. Zahra berdiri di depan cermin, menarik napas panjang. Ia tahu betul konsekuensi dari keputusan ini. Mertua sendiri yang akan menjadi lawannya di ranah hukum. Rasa sakit dan ragu sempat menggerogoti hatinya, namun rasa keadilan dan harga diri mengalahkan semuanya. Ia tak bisa membiarkan rumah yang menjadi saksi perjuangan mereka digadaikan dan hendak dijual tanpa izin. Di ruang tamu, Galang duduk terpaku, menerima berita bahwa istrinya sudah menyiapkan laporan lengkap ke polisi. "Kenapa kamu sampai sejauh ini, Zahra?" Suara Galang terdengar patah, menahan amarah dan perasaan terluka.
Zahra memandangnya tanpa marah, hanya ada kejujuran yang dalam di matanya. Karena aku tak tahan lagi diperlakukan seperti orang asing dalam rumah sendiri. Karena aku ingin melindungi masa depan kita, bukan hanya untuk aku dan kamu, tapi juga untuk generasi nanti. Galang menunduk, air mata mulai menetes. Aku hancur. Zahra, aku nggak pernah mau hal ini terjadi. Aku hanya ingin bantu Mama. Tapi kamu lupa, bantuan itu harusnya tidak merugikan kita semua, sahut Zahra. Aku ingin kalian tahu bahwa kepercayaan adalah pondasi utama keluarga. Kalau itu hilang, semuanya akan runtuh. Di kantor polisi, Zahra duduk dengan tenang di ruang tunggu sambil memegang map berisi bukti-bukti. Ia membawa fotokopi sertifikat, surat gadai, rekaman percakapan antara Galang dan Ibu Ratna, serta bukti transfer yang menunjukkan jumlah pinjaman yang jauh melampaui hutang sebenarnya. Semua bukti itu menjadi senjata Zahra untuk menegakkan keadilan. Ketika giliran Zahra dipanggil, seorang polisi perempuan menyambutnya ramah. Ibu Zahra, kami akan proses laporan ini sesuai prosedur. Ibu sudah melakukan hal yang benar dengan melengkapi bukti. Zahra mengangguk tegas. Saya berharap proses ini bisa berjalan adil, agar tidak ada lagi yang dirugikan. Tidak lama kemudian, Ibu Ratna dipanggil untuk dimintai keterangan. Dalam ruang interogasi, wanita tua itu duduk dengan kepala tertunduk, air matanya mengalir deras. Ia mengaku bahwa terdesak oleh hutang yang menumpuk dan tekanan dari saudara-saudaranya yang terus memaksa. Saya menyesal, ucap Ibu Ratna dengan suara bergetar. Saya tidak pernah bermaksud menyakiti Zahra dan Galang. Saya hanya takut kehilangan segalanya. Zahra yang hadir di ruang pengawasan menatap Ibu Ratna dengan campuran perasaan. Marah, sedih, tapi juga iba. Ia tahu betapa berat beban yang dirasakan mertuanya selama ini. Namun, kesalahan tetaplah kesalahan yang harus diperbaiki. Galang berada di ruangan lain, terpukul oleh kenyataan yang harus ia hadapi. Ia menghubungi Zahra melalui telepon. Zahra, aku minta maaf. Aku sudah membuat semuanya menjadi sangat buruk. Aku ingin memperbaiki semuanya, jika kamu masih mau memberiku kesempatan. Zahra menarik napas panjang, menatap keluar jendela yang memandangi langit mendung. Aku juga terluka, Lang. Tapi aku percaya setiap orang berhak untuk berubah. Aku mau kita mulai dari nol. Tapi kamu harus membuktikan itu dengan tindakan, bukan kata-kata. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan penuh dinamika. Zahra memutuskan untuk mengambil alih urusan keuangan dan rumah tangga, bekerja keras demi menebus rumah itu dari gadai dan memulihkan keamanan keluarga. Galang pun berusaha memperbaiki dirinya, menjauhkan keluarga besarnya dari urusan pribadi mereka dan menjadi suami yang lebih bertanggung jawab. Mereka menghadapi banyak cobaan, tapi sedikit demi sedikit mereka belajar arti pengorbanan, kepercayaan, dan saling memaafkan. Di akhir cerita, Zahra berdiri di depan rumah kecil mereka yang kini bersih dan rapi, memandang sertifikat yang kini benar-benar aman di tangannya. Ia tersenyum tipis sambil menggenggam tangan Galang. Kita akan mulai lagi, Lang. Dari sini, dari rumah ini. Bersama-sama. Galang mengangguk, air mata haru mengalir di pipinya. Terima kasih sudah bertahan, Zahra. Mereka tahu perjalanan mereka masih panjang, tapi di situ ada harapan yang mulai tumbuh. Harapan bahwa rumah bukan hanya sekedar tempat berteduh, tapi juga simbol cinta, kejujuran, dan kekuatan yang tak tergoyahkan.